Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Fadli Aliman, Kepala Sekolah SMA IT Nurul Ihsan Boarding School Cilacap, yang kami hormati segenap Dewan Guru, Asatidzah SMA IT Nurul Ihsan Boarding School Cilacap, dan segenap Asatidzah Pesantren Tahfidz Nurul Ihsan, yang kami hormati pula segenap orang tua dari Khotimin, yakni Ananda Fauzan Hadi Nugroho dan Akhina Winarto, yang kami hormati pula terkhusus kepada segenap donatur lembaga ini, yang mudah-mudahan acara ini termasuk yang kemudian bermanfaat untuk segenap donatur sekalian, dan juga para hadirin hadirat dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis Khatmil Quran, yang alhamdulillah kemarin pada hari Kamis telah dibacakan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 oleh Ananda Fauzan Hadi Nugroho, dan hari Jumat kemarin dibacakan dari juz 1 sampai juz 30 oleh Ananda Winarto. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi mereka berdua untuk nantinya bisa terus menjaga Al-Quranul Karim dan bisa kemudian menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim, dan terus nanti ditingkatkan oleh Allah derajatnya hingga menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi pembuka pintu ilmu-ilmu yang lain bagi ananda beliau. Dan tidak lupa, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga terinspirasi dari beliau berdua. Semoga juga bisa ikut menyusul jejak langkah beliau berdua. Mari kita awali majelis kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah nanti sebelum yakni acara ini dimulai, ada pesan, ada sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Ustadz Fadli Aliman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi
walaupun beliau tidak bisa hadir secara langsung di tempat ini, Mudirul Ma'had yakni Al-Mukarram Kiai Haji Arwani Amin LC, yang dalam kesempatan ini beliau belum bisa membersamai kita, yang sama-sama kita hormati para muhafidz dan muhafidhah, asatidz dan asatidah, khususnya di SMA IT Nurul Ihsan Boarding School Cilacap, serta anak-anakku sekalian, seluruh santri yang hari ini juga hadir menyaksikan acara ini. Tidak lupa kami sampaikan juga hormat yang setinggi-tingginya kepada para orang tua wali santri, khususnya kepada wali dari Ananda berdua ini, serta para donatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita hadir di majelis ini, di tempat ini, di masjid yang merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini berarti ketika hadir kita di rumah Allah, berarti kita sekarang menjadi tamunya Allah. Maka tentu ada sopan dan santun kita perlu jaga dengan baik ketika hadir di majlis ini. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian serta anakku yang berbahagia, hari ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita ini. Mudah-mudahan nikmat yang bertambah ini Allah tambahkan juga kemudian kesyukuran dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta bersama dengan isinya. Selanjutnya saya mewakili dari lembaga, khususnya dari SMA IT Nurul Ihsan Boarding School, terutama yang pertama mengucapkan selamat kepada Ananda berdua yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang santri dalam menjalankan program Tahfidzul Quran, yang program ini ditempuh dalam kurun waktu selama 4 tahun. Dan ini bukan waktu yang sebentar, butuh perjuangan. Kalau diibaratkan mungkin berdarah-darah, harus kurang tidur, kadang mungkin lupa makan, demi bagaimana kemudian mencapai program ini. Catatan kami dari sekolah, angkatan pertama ini ada 28 santri, baik putra ataupun putri. Alhamdulillah untuk program tahfidz ini 28 santri ini bisa menyelesaikan setoran 30 juznya sesuai dengan program 4 tahun ini. Akan tetapi selanjutnya di proses tahap yang kedua, memungkinkan kemudian hafalan itu ternyata memang heterogen. Dan dari 28 ini alhamdulillah ada 2 santri yang bisa memungkinkan hafalannya sebanyak 30 juz. Dan ini sebagai syarat kelulusan di sekolah yang bersinergi dengan pesantren. Alhamdulillah tugas akhir mereka menyetorkan kemampuan hafalan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh para muhafidz dan muhafidhahnya ini yang menjadi pertanggungjawaban mereka di akhir. Ucapan terima kasih kepada asatidz semuanya, para muhafidz dan muhafidhah, khususnya kepada Ustadz Aziz selaku penanggung jawab dari program tahfidz ini, dan kemudian ke Ustadz Zahari juga. Ini beliau yang kemudian
Allah berikan keberkahan dan kemuliaan kepada beliau. Bagaimana kemudian kekuatan hafalan beliau di dalam 30 juznya, dan cara beliau kemudian ketika menerima hafalan. Saya jujur adalah orang yang pernah menyaksikan bagaimana beliau kemudian menerima hafalan itu. Saya dengan Ustaz Ansori waktu itu di masjid ini. Habis duhur kemudian beliau menerima hafalan anak-anak ini, ada sekitar 3 atau 4. Bagaimana beliau mendengarkan setiap hafalan dari santri A, B, C, padahal ada 4 orang, tetapi tahu kalau si A ini salah, si A ini salah, si A ini salah. Itu Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Aziz dan Ustaz Jahadi, beliau diberikan kemudian umur yang panjang, keberkahan ilmunya, dan kemudian hafalannya betul-betul kemudian bisa terjaga. Anakku sekalian, di kesempatan hari ini saya sedikit kemudian menyampaikan pesan lah ya, kalau ini dikatakan sebuah pesan gitu. Ketika kita berbicara menghafal Al-Quran atau kitab suci Al-Quran atau firman Allah, seseorang di dunia aja ketika kemudian bisa menghafalkan deretan puisi dengan begitu baik, puisi dibacakan dari A sampai Z, itu kemudian dengan nada yang baik, itu orang semuanya kemudian bangga. Bagaimana kalau kemudian yang dihafal itu, yang dilantunkan itu adalah qaul, ucapan, bukan ucapan manusia, tetapi ucapan zat yang kemudian menciptakan alam semesta ini. Tentu menjadi luar biasa. Nah, maka di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini, insya Allah dengan keyakinan dan keimanan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berhafal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat mereka yang kemudian berusaha untuk menghafalkan Al-Quran ini. Oke. Tentu ini menjadi satu bahan ujian bagi siapa? Ujian bagi Anda berdua. Ya. Karena hafal 30 juz itu tidak mudah, tetapi yang lebih tidak mudah lagi, kemuliaan itu ketika orang kemudian melihat Abu Fauzan dan Ananda Fauzan dan kemudian Winarto kemudian bilang apa? Dia hafal 30 juz. Tetapi yang tidak kalah penting adalah akhlak penghafal 30 juz itu. Ya. Maka ada satu hal yang kemudian nasihat dari seorang Imam Masjid Nabawi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu, beliau menyampaikan nasihat yang luar biasa, dan mudah-mudahan ketika nasihat itu kemudian saya sampaikan di majelis ini, karena ini adalah beliau seorang imam yang tentu beliau adalah orang yang hafal Al-Quran, dan beliau kemudian menjadi imam di masjid di mana kemudian nilai sholatnya berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Tentu ini nasihat yang terbaik yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya. Apa beliau sampaikan? Kata beliau, ada 5 tips yang harus diperhatikan oleh penghafal Al-Quran. Ya, ada 5 tips yang harus kemudian diperhatikan oleh penghafal Al-Quran, terutama penghafal Al-Quran yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Arab, mungkin nggak ada masalah. Apa yang pertama? Beliau sampaikan bahwasannya yang pertama ketika menghafal itu adalah harus mempunyai tujuan yang jelas. Oke, ya, harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa niatan ketika kemudian menghafal Al-Quran? Jangan sampai kemudian niat menghafal Al-Quran biar kemudian dipanggil sebagai seorang hafid. Seorang hafid. Atau kita menghafal Al-Quran tapi biar orang kemudian memanggil kita orang yang alim, orang yang berilmu. Tentu bukan itu.
Maka kuatkan yang pertama adalah tujuannya yang jelas menghafal Al-Quran itu untuk apa? Tentu kita menghafalnya adalah dalam rangka untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau nasihat yang kedua, setelah kita meniatkan diri kita menghafal itu, yang kedua bagaimana kemudian harus ada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan menghafal Quran ini. Nah, jadi lembaga ini yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, untuk memprogramkan agar kemudian target hafalan Al-Quran itu terpenuhi. Niat sudah, lembaga kemudian juga sudah ada. Kemudian nasihat beliau yang ketiga adalah harus ada metodenya untuk menghafal Quran, jangan asal. Karena kemampuan setiap orang menghafal itu mungkin beda-beda. Ada yang kemampuan sehari 2 lembar, ada sehari 3 lembar, ada mungkin yang sehari kemudian 1 ayat. Maka penting yang ketiga adalah bagaimana kemudian lembaga itu punya metode untuk menghafalnya. Ya. Kemudian yang keempat, setelah kemudian metodenya ada, yang keempat kemudian harus ada muallimnya, harus ada gurunya, yang mana guru ini adalah menjadi rujukan atas kemampuan kemudian menghafalnya, atas kemampuan kemudian membacanya. Ya. Maka Ustaz Aziz adalah sosok pribadi yang memang agak ketat urusan-urusan semacam ini. Beliau juga Kiai Haji Arwani Amin LC juga, beliau senantiasa menekankan urusan-urusan ini, bagaimana kemudian pentingnya kemudian mu'allim. Ya. Nah, jadi ini yang keempat. Mu'allim ini penting karena mu'allim ini nanti menjadi qudwah. Ya, akan menjadi qudwah. Bukan hanya qudwah dalam proses menghafalnya saja, tetapi mu'allim ini dalam kehidupan kesehariannya juga tentu akan dilihat oleh para santrinya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang ini menjadi catatan dari beliau kepada kita semuanya, yang kelima, ini yang paling penting. Kata beliau, harus ada follow up, harus ada tindak lanjut setelah kemudian yang bersangkutan ini selesai menghafal Qur'annya. Ya, maka insya Allah di SMA itu semua programnya santri itu masuk harus mengikuti dulu TQM, tahfidz Quran murni, selesai. Ketika sudah selesai menyetorkan kemudian 30 juznya, maka kemudian proses yang kedua memungkinkan. Ini mungkin berbeda dengan di sekolah yang lain, karena mungkin rata-rata kalau sudah selesai setoran ya sudah dibiarkan. Ini nasihat daripada beliau. Ya. Jadi beliau menasihatkan, perhatikan follow up-nya. Setelah selesai 30 juz itu, tidak dibiarkan kemudian begitu saja. Ini nasihat yang coba kita kemudian tangkap dari beliau, sehingga anak takhusus yang sudah selesai kemudian menghafal atau anak kelas 10, maka kemudian tetap punya kewajiban untuk menguatkan hafalannya. Dalam target sekolah kan angkanya sekitar 10 sampai dengan 15 juz. Nah, kalau hari ini Ananda berdua bisa menyelesaikan dan memungkinkan hafalan 30 juz, mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Menghafal atau mempertahankan hafalan? Apa sama-sama beratnya? Ngejar hafalan itu berat, tapi mempertahankannya berat. Cuman terakhir saya bilang begini sama anak-anakku kelas, teman-temannya Mas Fauzan, teman-temannya Mas Win, kalian adalah saksi hidup. Ustaz kemarin mengikuti Fauzan ya, Pas Fauzan kemudian Tasmi, saya mengikuti betapa beliau ketika kemudian mengucapkan, saya kemarin cuma ikutin di sampai juz 7 ya. Jadi bagaimana kemudian beliau menyampaikan tasminya Quran itu
Padahal juz-juz yang kemudian mungkin tidak familiar ya, juz 6 itu agak-agak berat itu. Tapi beliau lancar kemudian menyampaikan hafalannya tadi, layaknya lancarnya kita membaca surat Al-Fatihah. Subhanallah, ini Allah berikan kemuliaan kepada mereka berdua ini. Nah itu. Nah sekarang ini sudah terbukti karena insya Allah yang menjadi pengetesnya juga yang merekomendasikan beliau berdua ini insya Allah orang yang punya kapasitas dalam urusan-urusan ini. Catatannya begini anakku sekalian, kalau antum anak-anakku sekalian terutama mungkin kelas 11 ya, 11, 12 takhusus harus punya cita-cita seperti hari ini duduk di depan ini karena telah menyelesaikan setoran 30 juznya mungkin. Cuman catatannya begini. Siapa? Salim. Atau siapa yang ingin ngambil program mungkin 30 juz Kilima ya? Sudah di Kilima ya? Antum yang pertama ketika mendapatkan rekomendasi Kilima itu adalah sesuatu bagian daripada pintu pertama. Kenapa? Ibaratnya antum sudah mendapatkan rekomendasi dari Ustaz Aziz, antum ambil Kilima. Ustaz Aziz tidak mungkin menyampaikan kemudian antum berhak ngambil Kilima kecuali antum punya kemampuan, dan itu kemudian harus diambil positifnya karena antum dihusnudzonin oleh Ustaz Aziz antum mampu. Begitu ya, yang dapat program Kilima. Nah selanjutnya bagaimana? Ini yang kemudian perlu dilihat. Antum hidup satu kamar, satu asrama dengan beliau berdua, makannya sama, minumnya sama, tempat tidurnya sama, kamar mandinya mungkin sama, gak ada yang beda, sama semuanya. Beliau mendapatkan fasilitas dari pesantren itu. Tetapi mari dilihat kenapa beliau kemudian bisa mempertahankan hafalan 30 juznya. Kenapa beliau kemudian bisa menyetorkan 30 juz dalam satu kali duduk? Lihat yang selanjutnya. Lihatlah bagaimana perilaku keseharian ananda berdua ini tiap hari. Ya. Saumnya. Antum cek pesantren kemudian punya program saum. Kira akhlak ketika kepada gurunya seperti apa? Itu juga penting. Inilah menjadi faktor-faktor. Kalau kemudian ingin melihat seperti ini, maka lihatlah perilaku kesehariannya. Karena tidak mungkin Quran itu bisa dihafalkan kemudian dengan mungkin dengan baik, kecuali kemudian mohon maaf yang bersangkutan menjaga kemudian hal-hal yang setidaknya saya sampaikan tersebut. Terutama anakku sekalian, perhatikan, karena keberkahan ilmu itu adalah adab kepada guru. Ya, adab kepada guru. Tolong kalau sudah menghadap, menghafal, ketika mau pamit, itu pamit dengan baik. Jangan sampai kemudian menghadap guru, pamitnya melewas begitu saja. Ini menyatakan, bisa jadi hafalan kita nggak kuat karena guru kita nggak ridho. Ya. Maka ini penting catatannya seperti itu. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi ucapan selamat kepada ananda berdua dan juga kepada orang tua yang alhamdulillah sudah hadir ibu ya, jauh-jauh ke tempat ini. Mudah-mudahan, dan ananda berdua ini adalah putra yang mendapatkan beasiswa. Nah ini saya berikan nasihat di sini. Mudah-mudahan lembaga yang memberikan beasiswa kepada ananda berdua ini, khususnya dari lembaga Amil Zakat Cilacap, 4 tahun membiayainya, dan alhamdulillah hari ini telah membuktikan bertanggung jawab mereka terhadap itu semuanya. Mudah-mudahan mereka tidak lupa dari mana mereka berangkat, akan kemana mereka bermuara. Itu catatannya begitu. Ya. Tidak boleh lupa. Pesantren ini telah mengantarkan ananda berdua pada posisi seperti ini,
dukungan dari teman-teman juga adalah hal yang luar biasa. Jangan lupakan orang tua, kemudian lembaga yang telah memberikan beasiswa kepada Ananda berdua. Karena kalau tidak ada lembaga itu juga mungkin Ananda tidak bisa bersekolah di sini juga. Kemudian asatid, khususnya kemudian yang menerima hafalan itu juga tidak boleh dilupakan. Karena tanpa ijazah mereka antum pun tidak sampai kepada titik ini. Intinya yang paling akhir bersyukur dengan apa yang kemudian diberikan oleh Allah kepada Ananda berdua. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan daya ingat yang luar biasa terhadap Al-Qur'an ini, maka perlu dijaga dengan baik, ya, disyukuri dengan baik. Dengan cara bagaimana? Disyukuri dengan cara senantiasa menjaga bacaan-bacaannya ini dengan baik. Saya kira itu Ibu, Bapak, sekali lagi selamat kepada kedua orang tua. Kalau Ibu berdua hari ini sudah mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, karena Allah telah pilihkan putra-putranya menjadi orang yang diberikan kemampuan menghafal 30 juz. Itu adalah merupakan nikmat yang tiada tara, ada kegembiraan yang tiada tara. Mudah-mudahan nanti Ananda berdua ini adalah akan menjadi bagian dari keluarga Bapak dan Ibu yang akan membimbing keluarganya dan berada paling depan, membawa kemudian keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-temannya, mudah-mudahan saling support. Ustadz yakin tahun yang akan datang mudah-mudahan dari kelas 11 mudah-mudahan ada yang mengikuti jejak di sini. Bisa jadi Muhyiddin Labib, ya, putranya Kiai Ansori, kemudian entah siapapun, pokoknya Fajar mungkin, Ronggo atau siapapun, kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya kita punya niat yang kuat, dan insya Allah niat itu ditunjukkan dengan kita mempersiapkan diri untuk itu semuanya. Baik, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya, khususnya kepada pesantren Tahfidz Quran Nurul Ihsan dan kemudian SMA Nurul Ihsan Boarding School. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan acara Tasmi Wada ini memberikan keberkahan kepada para donatur, entah yang ada di daerah manapun, seperti apa mereka kemudian membantu ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf saya mengawali di depan ini, dan saya mohon maaf Ustaz Aziz, saya tidak bisa mengikuti acara sampai dengan akhir karena biidznillah saya jam 9 harus ada di tempat yang lain, dan posisinya juga harus menyampaikan kalimat-kalimat gitu ya, sehingga saya kemudian sekarang ini mohon pamit untuk menghadiri di tempat yang lain. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak ketika kepada gurunya seperti apa, itu juga penting. Inilah menjadi faktor-faktor. Kalau kemudian ingin melihat seperti ini, maka lihatlah perilaku kesehariannya. Karena tidak mungkin Quran itu bisa dihafalkan kemudian dengan mungkin dengan baik, kecuali kemudian mohon maaf yang bersangkutan menjaga kemudian hal-hal yang setidaknya saya sampaikan tersebut. Terutama anakku sekalian, perhatikan, karena keberkahan ilmu itu adalah adab kepada guru, ya, adab kepada guru. Kalau sudah menghadap, menghafal, ketika mau pamit, itu pamit dengan baik. Jangan sampai kemudian menghadap guru, pamitnya melewas begitu saja. Ini menyatakan, bisa jadi hafalan kita nggak kuat karena guru kita nggak ridho. Ya, maka ini penting catatannya seperti itu. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi ucapan selamat kepada Ananda berdua, dan juga kepada orang tua yang alhamdulillah sudah hadir, Ibu, ya, jauh-jauh ke tempat ini. Mudah-mudahan, dan Ananda berdua ini adalah putra yang mendapatkan beasiswa. Nah, ini saya berikan nasihat di sini. Mudah-mudahan lembaga yang memberikan beasiswa kepada Ananda berdua ini, khususnya dari lembaga Amil Zakat Cilacap,
4 tahun membiayainya, dan alhamdulillah hari ini telah membuktikan bertanggung jawab mereka terhadap itu semuanya. Mudah-mudahan mereka tidak lupa dari mana mereka berangkat, akan kemana mereka bermuara. Itu catatannya Bu. Ya, tidak boleh lupa. Pesantren ini telah mengantarkan Ananda berdua pada posisi seperti ini. Dukungan dari teman-teman juga adalah hal yang luar biasa. Jangan lupakan orang tua, kemudian lembaga yang telah memberikan beasiswa kepada Ananda berdua. Karena kalau tidak ada lembaga itu juga mungkin Ananda tidak bisa bersekolah di sini juga. Kemudian asatid khususnya kemudian yang menerima hafalan itu juga tidak boleh dilupakan. Karena tanpa ijazah mereka antum pun tidak sampai kepada titik ini. Intinya yang paling akhir bersyukur dengan apa yang kemudian diberikan oleh Allah kepada Ananda berdua. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan daya ingat yang luar biasa terhadap Al-Qur'an ini, maka perlu dijaga dengan baik, ya, disyukuri dengan baik. Dengan cara bagaimana? Disyukuri dengan cara senantiasa menjaga bacaan-bacaannya ini dengan baik. Saya kira itu Ibu, Bapak, sekali lagi selamat kepada kedua orang tua. Kalau Ibu berdua hari ini sudah mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, karena Allah telah pilihkan putra-putranya menjadi orang yang diberikan kemampuan menghafal 30 juz. Itu adalah merupakan nikmat yang tiada tara, ada kegembiraan yang tiada tara. Mudah-mudahan nanti Ananda berdua ini adalah akan menjadi bagian dari keluarga Bapak dan Ibu yang akan membimbing keluarganya dan berada paling depan, membawa kemudian keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-temannya, mudah-mudahan saling support. Ustadz yakin tahun yang akan datang mudah-mudahan dari kelas 11 mudah-mudahan ada yang mengikuti jejak di sini. Bisa jadi Muhyiddin Labib, ya, putranya Kiai Ansori, kemudian entah siapapun, pokoknya Fajar mungkin, Ronggo atau siapapun, kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya kita punya niat yang kuat, dan insya Allah niat itu ditunjukkan dengan kita mempersiapkan diri untuk itu semuanya. Baik, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya, khususnya kepada pesantren Tahfidz Quran Nurul Ihsan dan kemudian SMA Nurul Ihsan Boarding School. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan acara Tasmi Wada ini memberikan keberkahan kepada para donatur, entah yang ada di daerah manapun, seperti apa mereka kemudian membantu ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf saya mengawali di depan ini, dan saya mohon maaf Ustaz Aziz, saya tidak bisa mengikuti acara sampai dengan akhir karena biidznillah saya jam 9 harus ada di tempat yang lain, dan posisinya juga harus menyampaikan kalimat-kalimat gitu ya, sehingga saya kemudian sekarang ini mohon pamit untuk menghadiri di tempat yang lain. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرمة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن.
وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا لمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Saya termasuk orang yang tidak kuat ya menahan, tapi tak tahan-tahan ya, masih meler juga itu. Masya Allah, saking bahagianya, saking senangnya kami sebagai yaitu wakil mudir, karena mudirnya lagi ke Jakarta, jadi saya mewakili beliau. Ini adalah merupakan anugerah keberkahan kepada yaitu pesantren Nurul Ihsan, yang mana berkah itu bisa lumeber kepada antum semuanya, yaitu para santri, para ikhwan semua, kemudian tentunya bisa lumeber kepada keluarganya dan daerahnya masing-masing. Ini adalah merupakan anugerah kenikmatan yang luar biasa. Yang namanya kenikmatan itu tidak hanya berupa uang, berupa harta, tapi kenikmatan itu ternyata yang bisa menenteramkan hati kita. Di antaranya yaitu kenikmatan yang berupa kita semuanya bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Tentunya orang-orang yang membaca Al-Quran
mentahsin Al-Quran, kemudian yang mengajarkan Al-Quran, termasuk yang menghafal Al-Quranul Karim, itu juga insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, anak semuanya, orang yang hafid Al-Quran itu di mana saja akan mulia, dimanapun berada, walaupun sama-sama petani. Mungkin orang yang hafid Al-Quran itu juga setiap hari ke sawah, walaupun di antara mereka itu orang yang hafid Al-Quran itu sama-sama di kantor dan sebagainya. Kalau dia itu hafal Al-Quran, maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir miskin, jangan khawatir kemudian terus jatuh tidak punya apa-apa. Alhamdulillah, saya sendiri menyaksikan di daerah saya di Demak sana, orang yang hafal Al-Quran itu mulia hidupnya. Oleh karena itulah, sebagai contoh, ananda berdua ini, Winarto dan Fauzan, jadilah contoh untuk kalian semuanya. Nggih. Insya Allah, ya. Yang namanya hafid Al-Quran itu dihormati. Tadi pesan beliau, Ustaz Azhari itu, dimanapun berada, kalian harus bisa mengajar Al-Quran walau harfan, walaupun satu huruf. Ajar Al-Quranul Karim, insya Allah. Karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mulia, maka orang yang mengajarkan Al-Quran insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, dan para asatid semuanya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dallala khairan fala mislu ajrihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia itu akan sama pahalanya seperti orang yang melakukan. Di sini ada ibunya Mas Winarto, ada bapaknya Mas Fauzan. Alhamdulillah, ini adalah merupakan seseorang yang menunjukkan keduanya yang pertama kali. Doanya senantiasa bagaimana agar anak saya itu menjadi orang yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat, anak yang hafal Al-Quran, itu pasti. Itu adalah menunjukkan. Maka pahalanya beliau berdua ini membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, ya kan? Ini akan mengalir juga kepada orang tuanya. Allahumma amin. Maka selamat bagi ibu, bagi bapak, ya, wali dari Mas Winarto dan Mas Fauzan. Selamat untuk panjenengan yang sudah mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan dengan Al-Quranul Karim yang dihafalkan, besok dari kiamat itu orang tuanya, kemudian family-familinya akan semuanya bisa bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada kedua orang tuanya, nanti di akhir akan dipakai yaitu mustoko. Mustoko itu apa? Mahkota. Nggih, mahkota kepada kedua anaknya itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita semuanya mengajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mengajar di mana-mana, sehingga daerah yang diajari itu masyarakatnya bisa membaca Al-Quranul Karim, masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang gemah ribah lojinawi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daerah itu nanti pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, walau kana al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh. Seandainya penduduk desa ataupun kota, daerahnya, ya kan, orang-orangnya, masyarakatnya itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Sungguh kami akan membuka keberkahan-berkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itulah, maka
kita jangan khawatir. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberkahi kita semuanya. Pasti akan memberkahi kita semuanya. Kita harus yakin, kita harus yakin. Lawang setiap harinya berintas dengan Al-Qur'an, buat wiridan, kan? Nah, orang yang wiridan Al-Qur'anul Karim itu namanya hizib. Ya kan, kemarin pelajaran Riyadhus Shalihin ada hizib. Kalau Ustaz Azhari itu kenal dengan namanya hizib Nasor, hizib Bahri gitu kan. Ini juga hizib, ya kan, Al-Qur'anul Karim. Yang dibaca tidak hanya pagi sore saja, seperti zikir pagi dan sore. Namun kita semuanya itu berhizib, berzikir, ya kan, dengan Al-Qur'anul Karim setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Itulah hizib kita. Itulah zikir kita, ya kan? Wiridan kita semuanya, orang yang hafal Al-Qur'an itu adalah setiap habis sholat membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu pesan saya sebagai wakil dari Mudirul Ma'had, tolong Al-Qur'an ini dijaga, gitu. Karena kalau Al-Qur'an itu nggak dijaga, itu akan lari, gitu. Betul nggak, Ustaz? Akan lari. Maka jaganya itu seperti yang kita lakukan yang sudah-sudah, ya, habis surat dibaca. Kalau guru saya, termasuk saya itu yang mengajari Al-Quran saya itu, setiap habis surat beliau itu membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Sekali duduk 1 juz, pagi 1 juz, habis subuh 1 juz, habis duhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, dan habis isya 1 juz. Sehingga apa? Sehari itu 5 kali 5 juz. Itu kalau terutin terus, insya Allah, ya kan, semakin lama semakin lanyah, semakin mungkin semakin lancar, insya Allah. Tidak hanya itu, Pak, ya kan, ini ada tahapan yang kedua. Setelah tahsin, setelah tahfidz, maka ada tahapan yang kedua, yaitu kita harus apa? Mengamal Al-Quran. Bagaimana caranya Al-Quran itu diamalkan? Kita harus tahu artinya Al-Quran. Oleh karena itulah saya pesan kepada saudara Fauzan dan saudara Winarto, nanti tolong Al-Quran dengan cara menerjemahkannya seperti yang biasa kita baca Riyadhus Shalihin, menerjemahkan setiap huruf itu kan, tolong itu nanti dipelajari dimanapun engkau berada, gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu sudah ada yang booking, gitu, booking kedua anak ini untuk surat Idul Fitri. Boleh Pak nggih? Di booking untuk mengimami sholat Idul Fitri, Pak. Ini kan, kalau Mas Winarto ini tak booking sendiri untuk di pesantren tulisan. Nanti kami akan mengadakan sholat Idul Fitri di sini. Boleh Bu nggih? Boleh? Nggih. Ya niki kalau Mas Fauzan ini di booking orang Gombong, Pak. Gombong. Nanti dijemput Mas, ya kan? Mungkin jemputnya malam hari Raya Idul Fitri itu dijemput ini ke Gombong, ya. Siap? Insya Allah ya. Aku sudah izin sama orang tuanya panjenengan, ya. Oke, siap. Sudah di booking. Takbir. Nah, baik, yang terakhir ini saya nggak bisa memberikan apa-apa kepada kedua ini yang telah menghafal Al-Quran. Namun saya itu hanya bisa memberikan sedikit sekali, mudah-mudahan bermanfaat, tolong diterima, gitu. Saking senengnya, tapi nggak bisa ngasih apa-apa, nggak ngasih banyak, gitu. Tolong ini diterima Mas, ya, untuk Mas Fauzan, ya. Semoga manfaat ya. Mohon doanya, mudah-mudahan adik-adik yang lainnya bisa dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, gitu. Termasuk anak saya sendiri, mudah-mudahan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Amin. Ya mungkin itu Ustaz yang saya sampaikan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz Fadli, gitu. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah dilewati. Jazakumullah kepada Ustaz Ansori selaku Wakil Mudirul Ma'had Islam Tahfidzul Ihsan yang telah menyampaikan nasihat-nasihat untuk Ananda berdua dan untuk kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi nasihat beliau. Acara yang terakhir sebagai penutup, mari kita akhiri majelis ini. Nanti setelah kita akhiri nanti ada tahniyah ya, yakni ucapan selamat. Nanti pada berdiri, kemudian teman-teman bisa mengucapkan selamat kepada Ananda berdua. Kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah dan wakaf fardul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita iringi dengan salawat bareng-bareng ya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cara berjalan dengan lancar. Monggo bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. HP-nya itu